ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma bil khair. Doa ini dianjurkan untuk dibacakan kepada pasangan yang baru menikah sebagai bentuk keberkahan dan doa kebaikan. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kalimat doa tersebut berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berikut sumbernya. Riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, ketika mendoakan pasangan yang menikah, Barokallahu lakuma wa baroka, alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahi kalian berdua, memberikan keberkahan atas kalian, dan mengumpulkan kalian dalam kebaikan. Hadits riwayat Tirmidzi, nomor 1091, dinilai sahih oleh Al-Albani dalam silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah, nomor 761. Doa ini sangat masyhur digunakan umat Islam untuk mendoakan pasangan yang baru menikah. Kisah inspiratif yang menggambarkan keberkahan dalam pernikahan yang berkaitan dengan doa tersebut. Salah satu kisah yang mengilustrasikan pentingnya keberkahan dalam pernikahan adalah pernikahan antara Nabi Muhammad SAW dan Ummul Mukminin, Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah radhiyallahu anha adalah seorang wanita terpandang, kaya, dan mulia di Makkah. Ketika Khadijah melihat kejujuran dan integritas Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Rasul, ia merasa yakin bahwa beliau adalah pria yang istimewa. Khadijah radhiyallahu anha kemudian mengajukan lamaran kepada Nabi Muhammad SAW, dan beliau menerima dengan tulus. Kehidupan rumah tangga Nabi Muhammad SAW dan Khadijah radhiyallahu anha dipenuhi keberkahan. 1. Keberkahan spiritual. Khadijah radhiyallahu anha menjadi pendukung pertama dakwah Nabi SAW, mengorbankan harta dan tenaga demi agama. 2. Keberkahan emosional. Dalam masa-masa sulit, Khadijah adalah penghibur utama Nabi SAW. 3. Keberkahan keturunan. Dari pernikahan ini lahir putri-putri yang mulia, seperti Fatimah Az-Zahra, yang merupakan ibu dari keturunan Nabi SAW. Hal ini sejalan dengan doa keberkahan dalam pernikahan, semoga Allah memberkahi kalian berdua dan mengumpulkan kalian dalam kebaikan. Kisah ini mengajarkan bahwa pernikahan yang dilandasi keimanan, kejujuran, dan saling mendukung akan mendatangkan keberkahan luar biasa, baik di dunia maupun di akhirat. Kisah lainnya dari Al-Quran, Nabi Musa alaihissalam dan istrinya. Dalam surah Al-Qasas, surat ke-28, ayat 27-28, dikisahkan Nabi Musa alaihissalam menikah dengan salah satu putri Nabi Syuaib alaihissalam setelah masa pengabdian selama 8 atau 10 tahun. Pernikahan mereka penuh keberkahan, kebaikan dalam akhlak. Nabi Musa alaihissalam dipilih sebagai calon suami karena akhlaknya yang mulia dan sifat amanahnya. Surat Al-Qasas, ayat 26. Keberkahan dalam kerjasama, mereka hidup sederhana tetapi saling mendukung. Keberkahan dalam misi, pernikahan ini menjadi salah satu langkah besar sebelum Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadapi Fir'aun. Kisah ini mengajarkan bahwa keberkahan dalam pernikahan muncul ketika kedua belah pihak saling mendukung dalam menjalankan kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah. Dua kisah ini menunjukkan bahwa doa keberkahan dalam pernikahan bukan hanya sekadar kalimat, tetapi sebuah harapan agar pasangan dapat membangun kehidupan yang penuh manfaat dan kebaikan bagi sesama. Kondisi kehidupan di zaman Nabi Muhammad SAW dan Nabi Musa alaihissalam memang berbeda dari dunia modern saat ini. Namun, nilai-nilai dan hikmah dari kisah-kisah mereka tetap relevan. Berikut penjelasan untuk menjawab pertanyaan tersebut. 1. Esensi keberkahan tidak terbatas pada materi. Keberkahan yang dimaksud dalam doa pernikahan atau kisah nabi-nabi bukan hanya terkait dengan kelimpahan materi, tetapi lebih kepada ketenangan hati atau sakinah, pasangan saling mendukung, memberikan rasa aman dan kedamaian. Kemampuan menghadapi ujian bersama dalam kehidupan modern yang penuh tekanan, kekuatan hubungan ini menjadi sumber keberkahan yang nyata. Manfaat untuk orang lain, pasangan yang hidup dengan prinsip kebaikan memberi teladan kepada keluarga dan masyarakat. Meskipun kebutuhan hidup di zaman sekarang lebih kompleks, esensi keberkahan tetap sama, kemampuan untuk menjalani kehidupan dengan penuh rasa syukur dan manfaat. 2. Islam memberi solusi untuk kebutuhan zaman modern.
Islam tidak kaku dalam menghadapi perubahan zaman. Prinsip-prinsip Islam justru fleksibel dan aplikatif, kerjasama dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dalam kisah Nabi Musa alaihissalam, beliau bekerja untuk memenuhi mahar dan kebutuhan keluarganya. Hal ini relevan saat ini, di mana pasangan seringkali bekerja bersama untuk mencapai kesejahteraan. Mengutamakan akhlak daripada materi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika seseorang datang melamar anak perempuanmu dan kamu ridho dengan agamanya dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia." Hadits riwayat Tirmidzi, nomor 1084. Fokus pada akhlak dan iman tetap berlaku meskipun standar materi berbeda. 3. Tantangan modern bisa dihadapi dengan prinsip Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tantangan hidup modern, seperti biaya hidup tinggi atau tekanan sosial, bisa dihadapi dengan meneladani prinsip-prinsip para nabi, kesederhanaan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khadijah radhiyallahu anha hidup sederhana, namun mereka tetap kaya hati. Dalam konteks modern, ini berarti bijak mengelola keuangan dan tidak membebani pernikahan dengan tuntutan duniawi. Kolaborasi, kehidupan rumah tangga di zaman modern membutuhkan kerja sama yang lebih besar. Prinsip saling membantu seperti antara Nabi Musa alaihissalam dan istrinya tetap relevan. Prioritaskan keberkahan daripada kemewahan. Dalam Islam, keberkahan bukan soal kuantitas tetapi kualitas. Keluarga yang sederhana tapi penuh kasih sayang lebih berharga daripada yang kaya tapi penuh konflik. 4. Keberkahan adalah bekal menghadapi kompleksitas modern. Kebutuhan modern memang berbeda, tetapi keberkahan tetap menjadi penentu kebahagiaan. Pasangan yang diberkahi akan diberi kecukupan, meskipun secara materi terbatas. Ketika prinsip agama dipegang, Allah membuka jalan keluar dari kesulitan, sebagaimana firman-Nya, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Quran Surat At-Tolak, ayat 2 dan 3. Dengan penjelasan ini, diharapkan bisa menunjukkan bahwa meskipun zaman berubah, nilai-nilai Islam tetap relevan sebagai panduan untuk menjalani kehidupan, termasuk dalam pernikahan. Mengenai biaya pendidikan anak dan pengasuhan di era modern adalah tantangan yang sangat relevan saat ini. Islam memberikan prinsip-prinsip fleksibel yang dapat diterapkan dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, meskipun kondisi sosial ekonomi pada zaman para nabi berbeda. Berikut penjelasannya. 1. Biaya pendidikan anak. Di zaman para nabi, pendidikan anak lebih berfokus pada pembinaan akhlak, nilai-nilai agama, dan keterampilan hidup. Namun, di era modern, pendidikan formal juga menjadi kebutuhan penting. Berikut pendekatan Islam dalam menghadapi hal ini. A. Menjadikan pendidikan sebagai prioritas. Islam memerintahkan orang tua untuk memberikan pendidikan terbaik kepada anak-anaknya. Tidak ada pemberian orang tua kepada anaknya yang lebih baik daripada pendidikan yang baik. Hadits riwayat Tirmidzi, nomor 1952. Meskipun pendidikan saat ini membutuhkan biaya, Islam mengajarkan pentingnya perencanaan keuangan. Orang tua didorong untuk menabung dan mengelola keuangan demi masa depan anak. Memilih pendidikan yang berkah, pilih sekolah atau metode pendidikan yang mendukung akhlak dan agama, tidak hanya mengejar status sosial. B. Tawakal setelah berusaha. Jika biaya pendidikan terasa berat, Islam mengajarkan untuk tetap berusaha dan bertawakal kepada Allah. Firman Allah, "Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya." Quran Surat At-Tolak, ayat 3. Pengalaman orang tua yang sederhana tapi ikhlas mendidik anak seringkali menghasilkan keberkahan, di mana anak-anak tumbuh menjadi pribadi sukses, baik secara dunia maupun akhirat. C. Kolaborasi dalam masyarakat. Islam mendorong masyarakat untuk saling membantu, misalnya melalui beasiswa, zakat, infak, atau sedekah pendidikan. Ini adalah cara kolektif untuk meringankan beban orang tua yang kesulitan. 2. Pengasuhan anak dengan kedua orang tua bekerja. Banyak pasangan modern bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Berikut prinsip Islam yang dapat diterapkan. A. Pembagian peran yang jelas. Islam menganjurkan kerjasama antara suami dan istri dalam mengasuh anak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh dalam rumah tangga, seperti membantu pekerjaan istri di rumah. Hadits riwayat Bukhari. Dalam konteks modern, pembagian tugas yang adil antara orang tua sangat penting. B. Pentingnya kualitas waktu. Jika waktu bersama anak terbatas karena kesibukan, fokuslah pada kualitas waktu, bukan hanya kuantitas. Beberapa langkah yang bisa diambil.
Gunakan waktu bersama untuk mendidik akhlak, sholat berjamaah, dan membaca Al-Quran. Jadikan akhir pekan sebagai momen keluarga untuk mempererat hubungan. C. Memilih pengasuh atau lingkungan yang baik. Jika orang tua perlu menggunakan jasa pengasuh atau menitipkan anak di tempat tertentu, pastikan lingkungan tersebut mendukung nilai-nilai Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan pentingnya teladan yang baik. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadits riwayat Bukhari, nomor 1358. D. Doa untuk anak. Selain usaha, Islam mengajarkan pentingnya mendoakan anak. Nabi Ibrahim alaihissalam sering berdoa untuk keturunannya, seperti, "Dia Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat." Quran Surat Ibrahim, ayat 40. 3. Pelajaran dari kisah Nabi. A. Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam bekerja keras dan terus berdoa kepada Allah agar dikaruniai anak yang salih. Quran Surat Maryam, ayat 2-6. Ini mengajarkan bahwa usaha duniawi harus disertai dengan doa dan keimanan. B. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengasuhan anak-anak Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat peduli terhadap pendidikan anak-anak di komunitasnya. Bahkan, meskipun beliau sibuk berdakwah, beliau meluangkan waktu untuk memberikan nasihat dan perhatian kepada anak-anak. Kesimpulan, doa keberkahan agar diberikan saat mendoakan pasangan yang baru menikah, agar pernikahan dipenuhi dengan keberkahan sepanjang perjalanan hidupnya. Biaya pendidikan, Islam mendorong perencanaan keuangan, usaha maksimal, dan tawakal kepada Allah. Pengasuhan anak dengan kedua orang tua bekerja, fokus pada pembagian peran, kualitas waktu, dan lingkungan yang mendukung nilai Islam. Tantangan modern mungkin berbeda, tetapi prinsip keberkahan, kerjasama, dan tawakal tetap relevan dan menjadi solusi bagi kehidupan yang lebih baik. Jika dilakukan dengan niat ikhlas dan strategi yang baik, insya Allah segala kebutuhan dapat terpenuhi dengan keberkahan dari Allah.